Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua, umat Allah yang terkasih. Injil hari ini masih berkisah tentang penampakan Yesus setelah ia bangkit kepada para rasulnya. Kali ini kepada Petrus dan teman-temannya yang kembali ke keseharian hidup mereka setelah mereka merasa ditinggal oleh Tuhan. Dan Tuhan telah mati selamanya. Kebingungan, kekecewaan, kesedihan, dan rasa putus asa pada akhirnya membawa mereka ke kesehariannya kembali, ke rutinitasnya kembali. Disitulah kemudian Yesus selalu menampakkan diri. Kali ini dia menyuruh para murid. Pada saat mereka setelah seharian tidak menangkap ikan seekor pun. Lalu Yesus pada pagi harinya ketika melihat mereka hendak menghela perahunya ke darat, Yesus lalu meminta para murid itu untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan, tidak terlalu jauh. Dan kemudian mereka mendapat ikan 153 ekor banyaknya, dan jala itu tidak koyak. Dan akhirnya salah seorang dari murid Yesus, murid yang dikasihi, berkata kepada yang lain bahwa itu Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Pengalaman kehilangan akhirnya diganti oleh pengalaman menerima kembali. Pengalaman putus asa ganti menjadi pengalaman penuh harapan. Pengalaman ketakutan berubah menjadi pengalaman keberanian. Pengalaman kesedihan berubah menjadi pengalaman sukacita yang tak terkatakan. Itulah Paskah, saudari-saudara terkasih, bahwa kita diubah dari dalam. Kita diubah oleh Tuhan. Oleh karena itu, perjumpaan dengan Tuhan adalah salah satu kunci bagi kita semua untuk melihat, untuk mengalami, untuk merasakan, untuk kemudian dipanggil menjadi penjala-penjala manusia, penjala-penjala jiwa. Kita sadari bahwa pengalaman pewartaan ini pertama-tama adalah pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Ada banyak cara atau ada banyak sarana Tuhan memperlihatkan diri kepada kita melalui gereja, melalui keluarga, melalui sahabat, melalui pekerjaan dan sebagainya. Dan segala bentuk evangelisasi, segala bentuk misi kita tampakkan, nyatakan justru dalam keseharian kita, justru dalam rutin kita, justru dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dan apa yang baik, apa yang suci, apa yang sedap dipandang mata, apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana Paulus pernah katakan dalam surat kepada jemaat di Filipi, itulah yang harusnya kita wartakan. Dan itu semua bersumber dari perjumpaan kita dengan Allah. Jadi misi kita merupakan tanggapan atas buah pengalamanku dengan Tuhan, dan pengalaman itu yang aku bagikan. Nah, dewasa ini tentu saja melalui media sosial, melalui sarana-sarana yang tersedia. Itu semua menjadi dimungkinkan bagi kita. Menjadi lebih mudah bagi kita untuk mewartakan pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan yang sudah bangkit. Dan itu akan mempengaruhi banyak orang. Itu akan mempengaruhi siapapun. Mungkin mereka yang masih ada dalam masih ada dalam kawanan jala itu, tapi kemudian yang mungkin sudah ngos-ngosan, sudah sesak napas, atau sudah kehabisan atau hampir kehabisan napas, yang rohaninya hampir mati, tapi kemudian dikuatkan oleh pewartaan kita melalui media sosial. Dan tidak sedikit di antara orang-orang Kristiani dewasa ini yang menjadi pewarta di media sosial. Banyak juga orang yang makin bertumbuh imannya di tengah-tengah pandemi yang menjadi tidak mudah. Toh pada akhirnya ada banyak hal yang mereka bisa tumbuh kembangkan. Ada banyak hal juga yang akhirnya
menjadi sebuah kebiasaan baru yang baik ya. Ada semakin banyak orang makin menyadari tentang perlunya untuk mengenal ajaran Katolik dengan lebih baik lagi, dan itu semakin memperkuat iman mereka. Ada banyak orang yang akhirnya yang belum mengenal Yesus lalu akhirnya masuk ke dalam jala itu, masuk dalam kawanan ikan itu. Inilah para saudara daya yang dahsyat atau luar biasa dari media sosial yang menjadi sarana bagi kita untuk mewartakan kebangkitan Tuhan. Namun mari kita ingat pertama sekali bahwa untuk berevangelisasi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mendengarkan Dia apa yang hendak diucapkan atau disabdakannya kepada kita, untuk mengenal apa yang dikehendakinya pada kita. Buah perjumpaan dengan Tuhan yang kita bagikan takkan sia-sia. Bahkan ia bisa berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Semoga Tuhan memberkati kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.